Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septin Fatul Munawaroh, NIM A710180118 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini akan menyampaikan mengenai kebijakan keamanan atau security policy dari perusahaan cloud computing. Sebelumnya, akan saya sampaikan mengenai langkah suatu kebijakan di perusahaan dibuat. Yang pertama yaitu melakukan penilaian risiko, yang kedua mempelajari pedoman kebijakan organisasi lain, yang ketiga mengikut sertakan senior perusahaan, dan yang keempat memastikan semua anggota mengetahui kebijakan. Pada tahap akhir ini, maka seluruh anggota ataupun karyawan dan seluruh yang terlibat akan menandatangani dan menyepakati semua kebijakan ini dan telah sah untuk diterapkan ke depannya. Selanjutnya adalah kebijakan umum. Yang pertama yaitu kebijakan untuk akses kontrol. Di dalam kebijakan ini berisi hak akses kontrol untuk pihak yang dapat menggunakan sumber daya tertentu. Akses kontrol dibedakan berdasarkan bagian-bagian. Yang kedua yaitu kebijakan untuk akses jarak jauh. Di dalam kebijakan ini diatur mengenai siapa saja yang dapat mengakses sumber daya dari jarak jauh. Hanya akun tertentu yang bisa mengakses sistem dari jarak jauh. Yang ketiga yaitu kebijakan dalam manajemen firewall. Manajemen firewall merupakan kebijakan yang terdiri dari rule atau aturan yang membatasi pengguna untuk mengakses sumber daya di luar dan di dalam jaringan. Yang keempat yaitu kebijakan untuk koneksi jaringan komputer. Kebijakan ini berisi kebijakan mengenai instalasi perangkat baru, perubahan data, dan lain-lain. Yang kelima, yaitu kebijakan untuk password. Pada kebijakan ini, bagaimana membentuk password yang kuat untuk digunakan oleh setiap anggota. Yang keenam, yaitu kebijakan untuk akun pengguna. Di dalam kebijakan ini berisi pembuatan akun berdasarkan hak aksesnya. Pengguna dibedakan menjadi top user seperti administrator dan direksi, middle user seperti manajer dan kepala bagian, common user adalah pegawai biasa. Setiap level user memiliki role yang berbeda. Jika top user bisa mengakses semua sumber daya. Yang ketujuh adalah kebijakan untuk keamanan email. Merupakan kebijakan perusahaan yang membatasi pembuatan akun email organisasi untuk alasan keamanan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan penggunaan fasilitas perusahaan. Fasilitas perusahaan seperti WiFi telah disediakan oleh perusahaan sehingga pemakaian WiFi publik lainnya mohon dihindari. Kemudian untuk penggunaan hardware di perusahaan hanya diperuntukkan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah kebijakan fisik. Dalam kebijakan fisik ini, kebijakan yang pertama yaitu dinding harus secara fisik, suara, dan konstruksi stabil. Kedua, masuk ke tempat akan dibatasi untuk personel yang berwenang dengan menempatkan mekanisme kontrol di pintu eksternal. Yang ketiga, pintu ke area internal yang berisi perangkat fisik dan akan diamankan secara memadai. Yang keempat, secara ketat mengontrol dan membatasi distribusi kunci atau password, termasuk lencana ID, kartu atau kode akses yang digunakan untuk mengakses area aman dan akan sering meninjau siapa saja yang memiliki akses tersebut untuk memastikan bahwa akses tetap terbatas hanya pada individu yang membutuhkannya. Kelima, akses tamu ke area terbatas akan dibatasi. Pengunjung akan dikawal, diawasi, dan dipantau untuk memastikan mereka tidak mengakses area terlarang atau mengambil aset teknologi atau informasi. Selanjutnya adalah kebijakan digital. Kebijakan digital yang pertama yaitu memilih jenis informasi yang dikirim ke server cloud computing. Informasi pada cloud server haruslah teridentifikasi dan terklarifikasi dengan tepat. Yang kedua, melakukan enkripsi ketika pengiriman data. Yang ketiga, menggunakan sistem kerahasiaan yang aman untuk setiap data yang dirasa sangat penting bagi pengguna.
Keempat, melaksanakan audit dari pihak ketiga secara teratur untuk memantau penyedia layanan jasa cloud computing. Yang kelima, menyediakan backup data dan mekanisme penyediaan data cadangan. Yang keenam, mengelola setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan cloud computing untuk meminimalkan terjadinya gangguan dan perubahan yang tidak terotorisasi. Dan yang ketujuh, melakukan kendali dan kelola terhadap metode kriptografi yang digunakan. Kemudian ada akses dan jenjang akses pegawai. Kebijakan ini meliputi yang pertama, melakukan peninjauan secara teratur dan pemantauan terhadap kewenangan akses. Yang kedua, membuat mekanisme autentikasi yang jelas bagi setiap jenis otorisasi yang berwenang. Yang ketiga, memberikan pembatasan akses profil berdasarkan definisi peran dan klasifikasi informasi. Yang keempat, membuat sistem autentikasi berlapis kepada setiap user yang ingin melakukan akses data. Yang kelima, melakukan kendali level jaringan untuk mengamankan jaringan sistem. Yang keenam, melakukan peningkatan terhadap keamanan jaringan sistem. Yang ketujuh, memastikan bahwa penyedia layanan bersedia untuk diaudit dan melakukan sertifikasi. Dan yang kedelapan, layanan yang disediakan oleh penyedia jasa harus dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.